Tiga hal ini sangat bisa dikembangkan lebih lanjut oleh Togashi Sensei, sayangnya tidak, dan membuatku cukup kecewa setelah membaca ulang berkali-kali dari komik Hunter x Hunter dan menonton animenya. Apa itu tiga hal yang membuatku kecewa membaca komik Hunter x Hunter? Kita bahas di video storytelling kali ini. Tiga hal yang membuat kecewa itu yang pertama adalah pertarungan antara Inju dengan Gen Eriodan. Pertarungan yang sebenarnya tidak jelas maunya seperti apa dan bagaimana penyelesaiannya. Bayangkan saja, Ufogin itu satu orang melawan 4 orang Inju dan keempat-empatnya kalah. Tetapi, waktu Ufogin itu diculik oleh Kurapika dan ternyata Nobunaga terperangkap di dalam mobil, pertarungan sisa anggota Gen Eriodan dengan Inju itu nggak diperlihatkan. Padahal, sekali lagi teman-teman, kalau menurut penulisan, dua hal kontras, kekuatan yang sama-sama kuat, atau setidaknya kekuatan yang besar ini, harusnya mendapatkan adegan yang cukup banyak di komiknya sendiri. Sayangnya, tidak. Dan itu membuatku kecewa, kok harusnya komik berantem, petualangan, adventure, action ini kok nggak seperti yang sudah-sudah ya. Kok rasanya penulisnya sendiri, Togashi Sensei itu merasa ingin buru-buru menyelesaikan komiknya. Sehingga pertarungan antara Gen Eriodan dengan Inju itu tidak berlangsung menarik. Padahal kalau itu diperpanjang layaknya pertarungan One Piece ataupun pertarungan Naruto, wah itu bagus banget. Sayangnya itu adalah kekecewaan pertama yang tentu aja kalau kamu merasa iya sih kayaknya itu memang seharusnya ada adegan pertarungan yang panjang, tetapi nggak ada. Kita lanjut ke kekecewaan yang kedua. Kekecewaan saya yang kedua ini adalah tentang posisi dari The Ten of Godfather, atau bisa dibilang dari Godfather-nya mafia. Itu nggak jelas posisinya. Kenapa bisa demikian? Karena mudah sekali dikalahkan oleh keluarga Zoldyck. Dan mengalahkan The Ten of Godfather itu nggak perlu menggunakan Zeno dan juga Silva. Tetapi menggunakan Illumi dan Kaluto rasanya aneh gitu loh. Maksudnya, kalaupun memang mereka sekuat itu, sekali lagi, The Ten of Godfather ini kan 10 orang penting yang ada di dunia mafia. Hanya saja kok rasanya itu biasa aja dikalahkannya. Nggak menarik gitu loh. Begitu juga Inju yang akhirnya seakan-akan nih dunia Hunter itu yang paling puncak itu Gen Eriodan atau Zoldyck gitu loh. Atau sebenarnya asosiasi Hunter sendiri tuh nggak bisa menaungi mereka semua. Karena sekali lagi teman-teman, kekuatan yang besar itu harus diseimbangkan dengan kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar dari Gen Eriodan itu ya harus diseimbangkan dengan kekuatan yang besar, yaitu mafia. Kalau kita lihat dari sejarah perilaku mereka, mereka kan bandit, suka mencuri, suka membunuh, seperti itu kan. Mafia juga sama, hanya saja kok aneh gitu loh, mudah sekali untuk dikalahkan. Jadi ibarat kata, kita mau merasakan kengerian dari The Ten of Godfather, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Mau merasakan kehebatan Inju, Inju kan ibaratnya hewan ya. Mereka ada lintah, mereka ada anjing, mereka ada landak, ada cacing. Itu juga apa maksudnya itu nggak jelas gitu loh. Belum lagi nih yang ketiga. Nah ini yang ketiga. Itu ternyata peran zodiak di akhir-akhir saat Gon akhirnya sembuh. Itu juga nggak jelas teman-teman. Maksudnya kalau zodiak memang sekuat itu, sekali lagi, namanya kekuatan dari Nen, ya ditunjukkan dengan kekuatan. Kok malah ujung-ujungnya ke politik? Itu yang membingungkan dan wah ini komiknya setelah arc dari Chimera, sebisa mungkin nggak usah dibaca deh. Bukan berarti mau mendeskripsikan Togashi Sensei, hanya saja membingungkan. Komik ini sebenarnya komik apa? Politik, petualangan, action, ada nen atau sihirnya atau apa? Nggak jelas semua. Gitu loh. Kehilangan arah dari komik Hunter x Hunter atau banyaknya plot yang harusnya mendapatkan
banyak screen time atau banyak halaman dan dipersingkat itu menjadi komik Hunter x Hunter dan animenya ini kurang greget dan membuat saya kecewa. Ya seperti yang sudah teman-teman tonton ini ya. Kalau teman-teman mau menonton ulang di YouTube ada, silahkan aja tonton ulang Hunter x Hunter dari episode 1 sampai episode sekitar 150 ya? Atau saya kurang tahu lebihnya berapa. Tetapi akan terlihat banyak sekali plot yang rasanya ini harusnya ada adegan besar tapi nggak ada. Seperti itu loh. Ini adegannya harusnya sedikit aja tapi kok kebanyakan di sini ya, gitu loh. Contoh nih, contoh. Adegan yang Zeno menenangkan para mafia di hall-nya hotel itu harusnya nggak perlu ada dan nggak perlu banyak. Itu kan banyak sekali gitu loh. Sedangkan The Ten of Godfather-nya screen time-nya nggak ada. Tiba-tiba aja mati gitu dan mengumumkan sesuatu gitu kan. Rasanya aneh lah, bagi saya itu rasanya aneh. Dan kalau teman-teman tidak setuju juga tidak apa-apa, atau mungkin merasakan ada yang aneh lagi dari Hunter x Hunter, adegannya apa yang harusnya butuh banyak penjelasan, misalnya aja kematian Salnak dan Kurtopi, terutama Kurtopi ya, kalau Salnak sih karena kekuatannya dipinjam sama Krollo, benar. Tapi kalau Kurtopi kan juga punya kekuatan, masa kekuatannya nggak berguna sama sekali? Kalah melawan Hisoka dan tidak dijelaskan kekalahannya itu bagaimana gitu loh. Bagaimana kekuatan Hisoka setelah bangkit dari kematian itu sebesar apa itu nggak dijelaskan gitu ya. Mungkin itu aja, kita ketemu di video storytelling berikutnya.